Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk mau belajar, yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga hati yang tergerak itu betul-betul dapat diwujudkan dengan hadir, dan mudah-mudahan Allah taala barakahi majelis kita ini, limpahkan kebaikan bagi kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita dan keturunan mereka semuanya. Tidak berlama-lama, kita lanjutkan perbincangan kita tentang sabar. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala. Kita masuk di bab majalatus sabr. Itu bidang-bidang kesabaran. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, aslu sabri yaqa'u ala salasati umurin. Pokok dari kesabaran itu meliputi 3 perkara. As-sabru ala ta'atillah, yaitu sabar di atas ketaatan pada Allah, wa an maksiatihi, sabar menjauhi maksiat Allah, wa ala qada'ihi wa qadarihi, dan sabar terhadap qada dan qadar Allah. Wa majalatu dzalika kasiratun wa nadhkuru huna ahamutil kal majalat. Adapun bidang-bidang kesabaran itu ada banyak, tetapi kita sebutkan yang paling penting saja di sini. Yang pertama, as-sabru ala bala'id dunya, yaitu sabar terhadap ujian dunia. Innad dunya bi tabi'atiha muli'atun bil mata'ib. Sesungguhnya dunia ini dengan tabiatnya itu dipenuhi dengan rasa letih. Wal masa'ib, juga kesulitan. Wala yumkinu li syakhsin an yanala fiha sa'adata wal hana'a faqat. Jadi tidak mungkin bagi seorang itu hanya mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan saja. Bal labudda an yabqa fi mu'anatin daimatin madama fiha. Kan tetapi tidak bisa tidak bahwa tetap akan tersisa, akan ada pertolongan selama dia di dunia. Jadi seseorang tidak akan selalu berada dalam keadaan yang mudah, akan tetapi ada kalanya dia itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia di dunia. Sebagaimana firman Allah taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ai fi masaqah, yaitu dalam keadaan kesulitan. Wa ina'in wa bala'in wa fitnah, di dalam penderitaan, ujian dan fitnah. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu, yaitu berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan. Wa basyiri sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan sabaran yang pertama, kata beliau, adalah sabar di atas ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Dan yang kedua, as-sabru ala mustahiyati nafsi, sabar di atas keinginan jiwa, sabar dalam mengelola keinginan-keinginan dirinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian menyibukkan kalian dari mengingat Allah. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, ubtulina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bid-dharra'i fasabarna. Kata Abdurrahman bin Auf, kami bersama Rasul itu diuji dengan kondisi yang serba sempit, serba susah, dan kami bisa bersabar. Suma ubtulina bis-sarra'i ba'dahu falam nusbir. Dan kemudian kami diuji setelah masa sempit itu dengan berbagai kelapangan, dan kami tidak bisa bersabar. Fabadun nasi idza ubtuliya bis sijni masalan yasbiru, walakinahu idza ubtuliya bis syarra'i ba'da dzalika wa futihat alaihi dunya wal amwalu wal iyalu fa innahu la yasbiru. Sebagian orang ketika mereka itu diuji dengan penjara misalnya, dia bisa bersabar. Akan tetapi ketika dia diuji dengan kelapangan setelah
masa sempit itu dan dibukakan padanya pintu-pintu dunia dan harta benda juga keluarga, maka dia tidak bisa bersabar. Falaisa kullun nasi sawa'an fis sabri. Setiap orang itu tidak sama dalam urusan kesabaran. Wa qalu, mereka berkata, al bala'u yusbaru alaihil mu'minu wal kafir. Bala itu orang mukmin, yasbiru alaihi al mu'minu wal kafir. Orang mukmin dan orang kafir itu bisa bersabar terhadap ujian. Wala yasbiru alal afiyati illa siddiq. Dan tidaklah bersabar dalam keadaan selamat kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar imannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru ala mustahiyati nafsi labuda an yakuna min wujuhin arba'ah. Nah, sabar dalam mengelola keinginan-keinginan diri itu tidak bisa tidak, itu meliputi 4 hal. Yang pertama, an la yarkunu ilaiha wala yughtarru biha. Hendaknya seorang itu tidak bersandar, tidak menyandarkan dirinya pada keinginan-keinginan diri dan tidak tertipu oleh keinginan-keinginan dirinya. Jadi bentuk sabar dari keinginan dirinya adalah tidak bersandar, tidak nuruti apa yang menjadi keinginan dirinya dan tidak tertipu oleh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, an la yanhamiku fi nailiha. Tidak tamak, tidak rakus dalam memenuhi keinginan dirinya. Wa yubalighu fi istiqsaiha kama yaf'alu ba'du ashabil amwal. Dan dia sungguh-sungguh dalam memperhatikan, menyelidiki, mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para pemilik harta. Mimman la yajiduna waqtan, yaitu di antara mereka itu ada orang-orang yang dia tidak punya waktu, tidak mendapati waktu hatta li salat, bahkan untuk salat. Saking sibuknya dengan dunia gitu. Iya, saking sibuknya dengan dunia sampai tidak punya waktu untuk bahkan untuk salat atau untuk berzikir pada Allah. Fa waqtuhu mali'un bil ijtima'at, dan waktunya itu dipenuhi dengan rapat-rapat, berbagai pertemuan rapat. Kemudian juga berbagai perjalanan, pergi ke sana ke sini. Walaysa indahu waqtun li dzikrillah ta'ala, dan dia sampai-sampai tidak memiliki waktu untuk mengingat Allah ta'ala. Jadi poin kedua dari yang beliau katakan, yaitu dalam mengelola keinginan dirinya, yaitu memperhatikan apa yang menjadi keinginan dirinya itu, apakah itu akan menyibukkan dia dari mengingat Allah atau tidak. Wabatu ashabil wadhaif, dan di antara orang-orang yang workaholic itu min khirsihi ala wadifatihi, dan semangatnya untuk bekerja, yadi'ul ibadat, mereka yudayi'ul ibadat, akhirnya apa? Menyia-nyiakan ibadah, wal wajibat asyariyah, dan kewajiban-kewajiban syariah. Wayartakibul muharramati min ajliha, dan akhirnya karena dia menyia-nyiakan ibadah, kewajiban-kewajiban syar'i, akhirnya dia terjerumus dalam perkara-perkara haram pada akhirnya. Fahuwa munhamikun fi amalihi, maka dia menjadi tamak dalam bekerja, dia sangat rakus dalam urusan kerjanya. Wa amaluhu indahu huwa kullu syai'in, dan pekerjaan itu menurut dia atau bagi dia itu segala-galanya. Fahuwa ya'budul amal, bahkan dia itu mengibadahi amalnya, menyembah pekerjaannya. Kama qala ahadun hukama'il injilis, sebagaimana perkataan seorang ahli hikmah dari Inggris. Inna nasa, sesungguhnya banyak orang, fi Britania, di Britania, ya'budunal bankal markaziyya sittata ayamin fil usbu. Kata filsuf Inggris ini, sesungguhnya orang-orang di Britania, di Inggris, itu mereka mengibadahi bank sentral itu 6 hari dalam sepekan. Summa yatawajjahuna fil yaumis sabi ilal kanisa. Baru kemudian pada hari ke-7 mereka ke gereja. Jadi 6 hari mengibadahi bank sentral, 1 hari beribadah, itu kata mereka.
poin yang kedua. Kemudian kalau aneh jadi ingat ya, kalau di mana aja di beberapa kota Inggris itu ibadahnya Tuhannya bukan lagi bank sentral yang lainnya, sepak bola. Ya. Sampai di beberapa iklan itu kan guyonannya gitu. Jadi agamanya itu agama bola, agama klubnya itu menyembah sepak bolanya itu. Na'udzubillah. Dan poin yang ketiga, anyasbiru ala ada'i haqqillahi fiha kazakat wal huquqi dawil arham was shadaqat. Hendaknya seorang itu dia bersabar untuk menunaikan hak Allah, yaitu berupa zakat, hak-hak orang yang memiliki tali rahim, hubungan kekerabatan, dan sedekah. Jadi jangan sampai keinginan dirinya itu mengalahkan hak-hak Allah Ta'ala. Maka itu wujud kesabaran dalam mengelola keinginan diri. An la yusarrifuha fi haram, dan hendaknya tidak sampai menjatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan haram. Ini poin yang kedua, yaitu sabar berkaitan dengan keinginan diri. Dan yang ketiga, wa min majalati sabri, di antara ruang lingkup atau bidang kesabaran adalah as-sabru anit tatallu'i ilama bi aidil akharin, yaitu sabar untuk tidak memperhatikan, tidak melihat apa yang ada di tangan orang lain. Wa ma yan'amuna bihi min malin wa banin, yaitu berupa karunia Allah, harta dan anak-anak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Janganlah kamu arahkan kedua matamu, kedua pandanganmu itu kepada apa yang kami karuniakan pada satu kaum dari mereka itu. Zahratal hayati dunya, yang karunia itu sebagai perhiasan, sebagai bunga-bunga kehidupan dunia. Liyaftinahum fihi, yang itu kami berikan pada mereka itu sebagai ujian. Warisku rabbika khairun wa abqa, sedangkan rizki dari Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Ai inama a'tainahum li naftinahum, yaitu maksudnya apa yang diberikan kepada mereka itu semata-mata adalah untuk menguji mereka. Jadi bukan sebuah kenikmatan yang hakiki. Berarti ya seperti yang di surat Al-Mulk yang disunahkan kita baca tiap malam itu ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu ta'ala qad bayyana anna ba'dun nasi qad yurzaqul malu wal banunu istidrajan. Allah Ta'ala menyebutkan, menjelaskan bahwa sebagian orang itu mereka diberi rezeki harta, anak itu sebagai istidraj. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numituhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka itu mengira bahwasanya numituhum, yaitu mereka itu diagungkan, dimuliakan dengan harta dan anak-anak. Nusari ulahum fil khairat, kami segerakan untuk mereka kebaikan, balla yash'urun, tapi mereka tidak menyadari. Maksudnya untuk orang-orang ini disegerakan kebaikannya itu di dunia, tetapi di akhirat nanti tidak mendapat apa-apa, tetapi mereka itu tidak menyadari. Dan kata Allah, apakah mereka mengira bahwa dengan harta dan anak-anak itu mereka sedang dimuliakan? Tidak. Itu bentuk penyegeraan Allah. Karena Allah Maha Adil, yang mereka berusaha diberikan, nanti di akhirat mereka tidak mendapat apa? Istidraj. Dan poin yang keempat, wa min majalati sabril azimah, di antara bidang kesabaran yang agung adalah as-sabru ala masyakid da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu sabar dalam berdakwah, sabar dalam menjalani sulitnya dakwah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ghairu khafin ala du'at khalun nasi yauma minal bu'ti aniddin. Jadi bukan rahasia lagi di kalangan para da'i bagaimana kondisi orang hari ini, mereka itu jauh dari agama. Wa hadzal bu'tu yastalzimu minhum ijtihada fi
dakwah. Sehingga jauhnya orang dari agama itu berkonsekuensi menjadikan para dai itu harus bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Wa inkarol lil munkarot, dan ingkar munkar, wa sodaan bil haqi, dan menampakkan kebenaran. Fa Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ketika beliau merasakan tanggung jawab yang sangat berat untuk mengubah kondisi yang serba sulit pada zaman beliau, maka beliau berkata, ala wa ini u'aliju amron la ya'inu alaihi illallah. Maka ingatlah bahwasanya aku ini tidak mengembalikan perkara, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad faniya alaihil kabir, orang-orang tua sudah tiada. Wa kabbara alaihi as-shaghir, sedangkan anak-anak kecil mereka itu mulai besar. Wa fasaha alaihil a'jami, orang-orang ajam mulai menjadi fasih. Wa hajara alaihil a'rabi, sedangkan orang-orang Arab mulai banyak yang meninggalkan atau pergi. Hatta khasabuhu dinan, sehingga mereka itu mengira itu menjadi agama. La yarawna al-haqqa ghairahu, dan tidak melihat kebenaran selainnya. Maksudnya ini kondisi yang serba terbalik. Orang-orang tua yang menjadi panutan sudah tidak ada, anak-anak kecil itu mereka mulai tampil, kemudian orang ajam itu menjadi lebih fasih, sedangkan orang Arab sendiri meninggalkan ilmunya. Maka ini kondisi yang sangat berat bagi Umar bin Abdul Aziz. Kemudian wahadan Nuh alaihissalam, demikian juga Nuh alaihissalam sabara sabran aziman fi dakwah. Nabi Nuh itu sangat sabar, dengan kesabaran yang luar biasa dalam dakwah. Fasabara alfasana illa khamsina aman. Beliau itu sabar 950 tahun namanya. Ala jami anwa'il ibtilaat. Beliau itu sabar terhadap 950 tahun. Iya, 950 tahun. Dengan berbagai ujian. Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi ini da'autu qaumi lailan wa nahar. 950 tahun itu ini gambarannya, kata Nabi Nuh. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba ini menyeru kaum hamba ini malam dan siang. Siang malam itu berdakwah Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firaran, dan tidaklah seruan hamba ini menambah kecuali membuat mereka lari. Jadi 950 tahun berdakwah dicuekin gitu. Rasanya kayak apa ya? Nah, ya. Masya Allah. Pagi, siang, malam. 950 tahun. Wah, Nggak dapat like Tidak dapat like. iya. sama sekali. Follower. Dapat like, nggak di-share ya. Ya Iya. Allah. Ya. Summa inna masyaqat da'wati laisat bi badaniyatin faqat. Beban kesulitan dalam dakwah itu bukan perkara badan saja, tidak hanya mengenai fisik saja. Wa inna maqad takunu nafsiyah, tapi juga jiwa. Nafsi ya. Bima Mental yasma'u. itu ya. Berarti fisik dan mental ya. Fisik dan mental. Bima yasma'uhu ad-da'iyah min kalamil a'da'i dakwah, yaitu dengan apa yang didengar oleh para dai dari ucapan-ucapan para musuh-musuh dakwah ini. Al-mu'adillahu nafsiyan, yang itu menyebabkan mengganggu atau mengganggu secara jiwa, ya, ucapan-ucapan para musuh-musuh dakwah ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsiran. Sungguh tublawunna, sungguh kalian itu akan diuji fi amwalikum, yaitu pada harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, dan sungguh kalian itu akan mendengar
Minaladina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Juga mendengar dari siapa? Wa minaladina asyraku, orang-orang yang musyrik, orang-orang syirik. Apa yang didengar? Adzan katsiran, gangguan yang banyak. Jadi, Omongan-omongan, oceh-ocehan yang mereka tuh nggak mau mendengarkan adzan, tapi sukanya menyakiti dengan adza tadi ya. Adza. Jadi kalau hari ini dengar komentar-komentar yang tidak membaca status langsung nyerang. Para itu sehingga kadang kita nggak nyambung. Jadi ya sudah biasa. Dan kadang bukan hanya kadang sengaja untuk menyakiti para dai, para orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Yang terbaru itu kan ini ada iklan seorang gadis ya menggunakan kebaya, itu baju yang khas agama tertentu dengan background kuil candi-candi gitu ya. Itu kan ini dari ada yang umroh membayar berjuta-juta tapi umroh di sini bisa lebih. Itulah. Jadi dia mempromokan agamanya tapi menyinggung itu. Gesek sebelah ya gitu misalnya. Dan takut keris, ada takut ini tanah suci, tanah leluhur, kenapa jauh-jauh ke tanah suci yang sana, misalnya hal seperti itu. Karena memang orang yang tidak tahu kesucian itu sama halnya tidak tahu wangian yang baik itu akan mengira setiap yang kayaknya wangi itu baik, padahal karsinogen gitu ya. Orang yang tidak percaya diri untuk mempromosikan agama sendiri, menampilkan ajaran, maka berusaha menjelek-jelekkan. Tetapi gaharu itu makin terbakar makin harum. Masya Allah. Jadi agama ini tidak akan dihina karena dihina ya, akan tambah tampak keagungannya, kemuliaannya. Dan sebenarnya kita juga tidak perlu terus kemerungsung apa. Ini sudah dijelaskan bahwa nanti itu akan ada. Kalian itu akan benar-benar diuji. Dan kalian akan mendengar ucapan-ucapan yang sangat mengganggu dari ahlul kitab. Termasuk yang tadi ini alladzina asyraku kan, berarti orang-orang musyrik itu. Selama kewajiban sholat ini masih berlaku, berarti kita masih hidup dan dunia masih tegak belum kiamat, maka senantiasa masih ada yang maghdub dan zalim tuh. Karena itu adalah kepastian. Maka setiap hari kita minta itu bukan cuma sekali. Bila satu sekali sholat saya mintanya lebih dari sekali kan. 2 rakaat ya minimal 17 kali dalam sehari. Ya, minimal 17 kali kalau tidak sedang safar ya. Tanpa sholat sunnah. Allah. Makanya ada obatnya ya setelah itu ya. Nah ini maka obatnya adalah wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya sabar dan takwa itu adalah perkara-perkara yang sangat agung. Di kata atau yang disebut azmil umur itu adalah hakikatil iman. Maka sabar dan takwa itu adalah termasuk hakikat iman. Dan Allah Ta'ala berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilan. Sabarlah kalian, kamu sabarlah atas apa yang mereka katakan dan tinggalkan dengan cara yang elok. Tinggalkan omongan mereka itu dengan cara yang elok. Tak usah ditanggapi. Tidak usah baper juga. Karena sudah dinas oleh Allah, ya memang kayak gitu. Maka ini ujian bagi para da'i. Berarti makin terpampang di depan kita. Begitu kita menghabis mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Loh, ini contohnya. Ini masuk yang dhalim atau masuk yang maghdub itu aja kan. Bal qalu al aqwamuhum. Bahkan kaum-kaum mereka mengatakan walan nasbironna ala ma adaitumuna. Dan sungguh kami ini benar-benar bersabar atas apa yang mereka lontarkan sebagai gangguan, atas gangguan mereka kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu.
Dan sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad, mereka itu didustakan. Dan mereka itu bersabar atas apa yang mereka lakukan. Itu musuh-musuh Rasul itu lakukan. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Ini juga janji ya, bergembira. Maksudnya pada akhirnya pasti pertolongan Allah itu akan datang. Tinggal kita ini sabar atau tidak. Wa kata yasbiru da'iyah ala taulit thoriq. Demikian juga hendaknya seorang dai itu dia bersabar atas panjangnya jalan dakwahnya. Wa akibati, dan akibat yang akan didapat dari dakwahnya itu. Wa bud'in nasri, dan lambatnya datangnya pertolongan Allah. Wa ta'khirihi, dan lambatnya datangnya pertolongan Allah. Kata Allah Ta'ala, am hasibtum, apakah kalian tuh mengira antadkhulul jannata, kalian tuh akan masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum, padahal belum datang pada kalian semisal yang datang pada orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u, mereka itu ditimpa al-ba'sa, dalam di antara tafsirnya adalah syiddatul faqr, yaitu kefakiran yang sangat luar biasa. Wad-dharra juga ditimpa sakit, intinya ujian. Wazulzilu, dan juga berbagai macam ujian. Hatta yaqula, sampai-sampai berkatalah ar-rasulu, orang yaitu Rasul, waladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu. Karena begitu banyak ujian, sampai-sampai para Rasul dan orang-orang yang beriman itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ketika beberapa orang kan komentar, lo katanya orang Gaza itu sabar, kok mereka masih teriak-teriak? Di mana? Teriak menunggu pertolongan. Loh, ini levelnya orang yang terbaik, dan yang menggaransi terbaik ini adalah Rasul, dan bersamanya adalah generasi terbaik. Ini orang terbaik bersama generasi terbaik. Sehingga kalau orang-orang mengatakan, loh katanya mereka ini orang beriman, orang sabar, ente memangnya sudah siap seperti itu? Jangan-jangan ketika kita mencela orang-orang Gaza seperti itu, atau bahkan ada yang mengatakan lebih buruk lagi, ketika dia mendapatkan 1/10-nya saja, tidak kuat, sudah tercapek-capek imannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi menjadi kewajaran ketika orang-orang beriman itu ya setelah tidak bisa meminta kepada yang lain, maka kalimatnya adalah mata nasrullah. Kapan ya pertolongan Allah itu datang? Bukan meragukan. Iya. Tapi menanti-nanti. Sampai pada posisi-posisi yang sangat terjepit, ya seperti ini, kisah Nabi Musa itu kan juga, itu posisinya sudah sangat terjepit, tapi Nabi Musa juga yakin. Kemudian wa al-da'iyah an ya'lama anna nasra qadimun, dan sudah sepatutnya bagi para dai itu dia mengetahui bahwa pertolongan Allah itu akan datang, pasti akan datang, la mahalah, itu pasti gitu. Allah Ta'ala berfirman, hatta idas tai asar rusulu, ini sampai-sampai ketika para rasul itu dia berputus asa, wadhannu annahum qad kudibu, dan mereka itu menyangka bahwasanya mereka itu didustakan, ja'ahum nasruna, maka datang pertolongan kami pada mereka, fanujia man nasya, maka kami selamatkan siapa yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin, dan kami tidak cabut, kami tidak hilangkan adab kami dari para orang-orang yang mujrim, yaitu di tafsirnya adalah musyrikin. Rasul itu mereka nanti akan diberikan pertolongan dan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang musyrik mereka akan ditinggalkan dalam adabnya itu, tetap diberikan adabnya itu. Fakulu man qoma bihaqqin, maka siapa saja yang menegakkan kebenaran, au amara bima'rufin, memerintahkan kebaikan, au naha an mungkarin, mencegah kemungkaran, falabuda an yu'dha, maka tidak bisa tidak, pasti akan diganggu. Wa malahu dawaun illas sabr, maka tidak ada obat bagi mereka kecuali sabar.
wal isti'anatu billah, dan mohon pertolongan pada Allah, warruju'u ilallahi azza wa jalla, dan senantiasa kembali kepada Allah azza wa jalla. Sudah 30 menit ya. Mungkin itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersabar dengan berpegangan pada ilmu, orang-orang yang bersabar kepada apa-apa yang jadi ketetapan Allah Ta'ala, orang-orang yang bersabar dengan kesabaran yang indah. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.